25 Desember dirayakan di seluruh dunia. Tidak kira apa negara atau agama, orang berseronok bersama-sama dan merayakan penamatan setahun dengan festival yang disebut Hari Christmas pada 25 Desember. Kalau begitu, adakah Alkitab berkata bahwa 25 Desember ialah hari jadi Yesus? Melalui Alkitab, kita dapat mencari beberapa petunjuk penting tentang hari jadi Yesus dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Petunjuk-petunjuk ini mengandungi beberapa sebab kenapa hari jadi Yesus bukan pada bulan Desember. Marilah lihat buku Lukas, bab 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangnya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di sini, apa yang perlu kita perhatikan adalah di manakah para gembala? Mereka tinggal di padang. Dan apakah masa itu? Bukan siang tetapi waktu malam. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar, meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Tuhan. Katanya, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Babak yang muncul sekarang memberi petunjuk yang penting tentang kelahiran Yesus. Di Israel, purata suhu pada Desember adalah kira-kira 10 derajat Celcius. Bulan Desember bukanlah musim untuk menggembala domba di mana-mana kampung Israel. Kalau begitu, bilakah masa untuk menggembala domba? Dari bulan Mac atau April. Namun, apabila kita membaca Injil Lukas, malaikat-malaikat mengumumkan kelahiran Yesus kepada siapa? Kepada gembala yang menjaga kawanan mereka pada waktu malam. Pada bulan Desember, suhu turun dengan cepat pada waktu malam. Masa kelahiran Yesus ialah musim para gembala dapat menggembala domba dan berkemah di luar. Hal itu tidak dapat dilakukan pada 25 Desember. Kalau begitu, dari bilakah orang ramai di seluruh dunia mula merayakan 25 Desember, menganggapnya sebagai hari jadi Yesus? Tidak kira Yesus dan para rasul pada zaman Yesus
Generasi yang seterusnya, atau zaman para rasul pun, tidak pernah merayakan 25 Desember sebagai hari jadi Yesus. Selepas kenaikan Yesus, dan 250 tahun selepas rasul yang terakhir, yaitu Rasul Yohanes meninggal dunia, agama Kristen mulai menerima ada penyembahan Dewa Matahari, satu persatu. Dalam proses itu, terjadilah hari Christmas pada kira-kira tahun 354 Masehi. Mengenai hari Christmas, ada 3 festival besar sepanjang tahun di Rome. Salah satu festival itu adalah menyembah Dewa Matahari dengan memperingati kelahirannya. Akhirnya, agama Kristen kini mengubah festival itu dan menjadikannya hari jadi Yesus, serta tetap merayakannya. Bagaimanapun, ritual festival ini berdasarkan penyembahan Dewa Matahari dan mengandungi makna untuk menyambut kelahiran Dewa Matahari. Kita mengetepikan perkara sama ada 25 Desember ialah hari jadi Yesus atau tidak. Memandangkan di sini ada perkara yang sangat penting, yaitu adakah kita mematuhi hukum Tuhan atau tidak. Kita tidak boleh meremehkan perkara ini, bukan? Bukankah Alkitab ajaran kudus Tuhan yang membimbing kita ke jalan iman yang benar? Jadi, kita mesti sentiasa hidup dalam kebenaran perjanjian baru, serta ketetapan, peraturan, dan hukum yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sekian, terima kasih.